Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Jam kita sudah menunjukkan jam 7:02. Mohon maaf tadi agak sedikit terlambat membuka dan itu tadi sempat terputus koneksi karena internetnya listrik di sini tiba-tiba padam Bapak Ibu. Biasa hujannya cukup deras dan ada petirnya gitu ya Bapak Ibu saudari. Nah, namun itu tidak mengurangi sukacita kita untuk bersama-sama kita kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada kesempatan malam hari ini di mana kita akan bersama kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema perjumpaan yang menyenangkan, di mana bacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai dengan 15. Membuka persekutuan kita pada kesempatan malam hari ini, kita akan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari PKJ 201. PKJ 201 berjudul Sering Kutanya Pada Diriku, akan menjadi pujian pembuka kita. Sering kutanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap
Ya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan membuka di dalam doa, dan pada kesempatan ini doa akan dipimpin oleh Bapak Elisa Pujianto. Kepada Bapak Elisa Pujianto, dipersilakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, juga Bapak Pendeta Samuel yang dikasih Tuhan. Sebelum kita akan mendengar, merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Allah surgawi, Allah yang kami sapa, Allah yang kami imani dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena sepanjang hari ini Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami. Dari sejak kami bangun hingga saatnya malam hari ini, Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk bersekutu Tuhan. Mari Engkau buka hati kami, Engkau buka pikiran kami, dan setiap pribadi lepas pribadi kami, mari Tuhan berkati Tuhan. Demikian juga untuk hamba-Mu, kami menyerahkan Bapak Pendeta Samuel yang akan memaparkan sebahagian daripada firman-Mu. Mari Engkau urapi secara khusus, Tuhan kiranya memberikan hikmat di dalamnya. Kami menyerahkan setiap pribadi demi pribadi pada malam hari ini ke dalam pimpinan Roh Kudus. Inilah rasa syukur kami, doa kami, dan kami siap mendengarkan firman Allah di dalam satu nama yang indah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Puji. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita pada saat ini akan bersama membaca firman Tuhan, di mana pembacaan firman yang mendasari perenungan kita pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-9 hingga ke-15 ya. Saya tadi sempat menyediakan skenannya gitu ya Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai dengan 15. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, "Menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya ke Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperlihatkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari, tema kita pada malam hari ini adalah perjumpaan yang mengubahkan. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita pasti mengalami berbagai macam perjumpaan. Dan setiap perjumpaan yang kita alami pasti memberikan pengalaman yang luar biasa. Bahkan tidak jarang perjumpaan yang kita alami itu memberikan pengalaman yang luar biasa. Mengubah kehidupan seseorang, mengubah kehidupan kita. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak jarang juga kalau bicara perubahan setelah perjumpaan, ada yang justru perubahannya ke arah yang lebih baik, atau justru ada pula yang perubahannya ke arah yang kurang baik, gitu ya. Kalau kita berbicara segala sesuatu perubahan diri, pasti semuanya diawali oleh perjumpaan. Nah, di dalam bagian
yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Kisah Para Rasul 16 menggambarkan bagaimana perjumpaan itu justru membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, ada dua bagian yang mendasari perjumpaan di dalam bagian ini. Pertama, perjumpaan yang bersifat supernatural, ya, perjumpaan yang dinyatakan oleh Tuhan dalam bentuk penglihatan. Ya, pada saat itu kalau kita lihat Bapak Ibu di ayat 9, di ayat 10, ayat 9 dan 10 tepatnya, kita bisa melihat bagaimana Paulus itu mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Ia memperjumpakan Paulus dengan seorang Makedonia di dalam penglihatan itu, yang berteriak kepada Paulus meminta Paulus untuk bisa segera menyeberang, ya, ke Makedonia. Karena apa? Karena disitulah Allah memanggil mereka untuk mengabarkan Injil. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu, ketika perjumpaan ini dilihat, maka Paulus itu menarik kesimpulan, oke, fine, ini harus kita berangkat ke sana. Makanya kalau kita lihat, bertolaklah mereka berangkat ke Makedonia. Dan dia pertama kali mendaratnya di mana? Setelah bertolak dari Troas ke Samotrake sampai ke Neapolis, dia sampai di Makedonia di sebuah kota yang bernama Filipi, ya. Di mana di situ mayoritas yang tinggal adalah orang Roma. Kalau tadi perjumpaan pertama itu dilakukan secara supernatural, mengubahkan arah perjalanan Paulus, ya. Yang kedua, ini perjumpaannya secara natural, perjumpaan yang terjadi secara biasa, ya, yang memang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Kalau kita lihat di situ, setelah nyampe di pintu gerbang kota, mereka berjalan menemukan tempat sembahyang Yahudi, ya, yaitu sinagog, dan juga mereka berjumpa dengan salah seorang yang bernama Lydia, seorang perempuan yang menjual kain ungu dan beribadah kepada Allah. Di dalam perjumpaan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau tadi yang mengalami perubahan itu adalah Paulus, sekarang yang mengalami perubahan itu apa? Tidak hanya Paulus, tetapi juga seorang perempuan yang bernama Lydia yang mereka temukan. Mengubahkannya dalam hal apa? Dalam hal kalau kita lihat di ayat 14, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan membuka hati daripada Lydia ini. Sehingga apa? Sehingga kalau kita lihat, dia tidak hanya sekedar menerima Tuhan, tetapi juga apa? Dia percaya dan bahkan memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Pertanyaannya, apa yang dikatakan oleh Paulus dalam bagian ini Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian? Yang dikatakan adalah berita tentang Tuhan Yesus Kristus. Dimana kalau kita ingat, Paulus ini Bapak Ibu kan adalah Saulus, ya. Saulus itu adalah orang yang sama, hanya berganti nama. Tapi secara keilmuan, Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus ini kan seorang rasul yang diberkati oleh Tuhan dengan pengetahuan yang luas. Dia memiliki pengetahuan yang, karena dia seorang mantan ahli Taurat, dia bisa menjelaskan siapa Yesus Kristus dengan begitu baik. Dengan bahasa yang tidak hanya secara logis bisa diterima, tetapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Nah, disinilah Paulus mengajarkan atau bahkan mengatakan berita tentang Yesus Kristus kepada Lydia, sehingga ia menerima diri untuk dibaptis. Berarti ada conversion, ada perubahan. Yang tadinya dia mengikut agama Yahudi, sekarang dia mengikut Kristus. Dan untuk membuktikan bahwa ia telah berubah, maka Lydia memaksa kepada Paulus untuk tinggal di rumahnya. Untuk apa? Kalau kita lihat Bapak Ibu, dalam bacaan selanjutnya, kita lihat ketika ia mendesak untuk tinggal, maka sebenarnya di situ juga cara Tuhan untuk bekerja lewat Paulus, memperkenalkan dirinya, identitasnya kepada banyak orang, ya, kepada orang yang dirasuki Roh Tenung kalau kita membaca di ayat selanjutnya, dan juga kepada siapa? Dalam ayat 19 Bapak Ibu, di sini juga apa? Memperkenalkan diri kepada kepala penjara di Filipi. Artinya apa? Penglihatan yang Paulus lihat yang berasal daripada Allah itu benar. Bahwa ternyata Paulus dipanggil untuk menyebarkan kabar sukacita Tuhan kepada orang-orang di Makedonia. Diawali dari Filipi.
Lewat perjumpaan dengan Lydia dan juga perjumpaan yang lainnya, ini menjadi beberapa rangkaian perjumpaan yang mengubahkan. Dan di dalam bagian ini Bapak Ibu, kita diajak untuk belajar satu hal, bahwa Allah bisa memakai setiap kita, setiap pengalaman kita. Ia hadirkan untuk menghadirkan perubahan diri dalam kehidupan kita. Melalui kisah ini kita bisa melihat bagaimana Allah memakai orang-orang yang ia hadirkan, pengalaman-pengalaman yang ia hadirkan dalam kehidupan setiap umatnya untuk mengubahkan mereka ke arah yang lebih baik. Meyakinkan mereka bahwa Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan mereka. Dan melalui perjumpaan-perjumpaan itu, Allah mengajak setiap umatnya untuk menjadi pribadi yang dapat mewartakan kehadiran lewat pengalaman-pengalaman yang terjadi. Dan melalui perjumpaan-perjumpaan itu, Allah mengajak setiap umatnya untuk terus yakin dan percaya, serta terus bergantung pada rencananya yang mulia, yang telah Ia hadirkan di dalam kehidupan keseharian kita. Respon firman ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita memaknai setiap perjumpaan dengan sesama kita, dengan setiap orang yang Tuhan hadirkan sebagai kesempatan berjumpa dengan Allah. Mewartakan kabar sukacita, penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus lewat setiap pikiran, perkataan, perbuatan, sikap, dan karakter yang dapat orang lihat. Karena hidup kita adalah kitab yang terbuka. Mari kita menjadikan setiap perjumpaan yang kita alami sebagai kesempatan berjumpa dengan Allah dan kesempatan untuk mempersaksikan kebenaran firman-Nya. Karena perjumpaan yang Ia hadirkan dalam kehidupan kita adalah perjumpaan yang mengubahkan. Mengubahkan hidup kita dan juga orang-orang di sekeliling kita ke arah hidup yang lebih baik yang berkenan kepadanya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Satu doa sejenak bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita memasuki sesi doa syafaat. Bapak Ibu ada beberapa pokok doa di sini yang akan kita doakan. Dapat Bapak Ibu lihat di tayangan yang sudah muncul di screen Bapak Ibu semua. Tambahannya kalau yang saya catat adalah kita berdoa juga di situ belum terdapat namanya, yaitu untuk Ibu Ninik, mama dari Saudara Delvino. Juga kita doakan untuk kegiatan khususnya menjelang Pentakosta ya, kegiatan-kegiatan Pentakosta seperti pengumpulan persembahan syukur tahunan, lalu juga malam doa jelang Pentakosta, kebaktian kenaikan tanggal 29 yang akan datang, dan juga kegiatan-kegiatan GKI Cicurug yang lainnya. Ada tambahan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian? Ibu Maria, Pak Sam, istrinya Oh Pak iya, istrinya Pak Pendeta Emeritus Maksi Sompotan, ya Pak David ya? Ibu Betul, Maria Pak. Ya. Ya, ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Kegiatan Advagansa Pak hari Sabtu. Oh siap Bu, Advagansa Penabur ya. Iya Pak. Siap. Ada lagi Bapak Ibu? Doa yang terkasih, Pak. Siapa Bu? Ya, Pak Isman. Doa Pak Isman terkasih. gimana? Ya, hari Jumat besok. Oh, cukup ya? Oke. Ya. Siap. Baik, kalau sudah tidak ada lagi Bapak Ibu Saudari, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama dan diingatkan bahwa perjumpaan yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami adalah sebuah hal yang menjadi
kesempatan Engkau untuk membentuk kami dalam kehidupan keseharian. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk terus memaknai setiap perjumpaan yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami sebagai kesempatan untuk berjumpa dengan Engkau dan memaknainya sebagai kesempatan untuk bersaksi akan kemuliaan nama-Mu saja. Kiranya Engkau yang menolong dan memampukan kami agar kami mampu melaksanakan tugas dan panggilan itu dalam kehidupan keseharian kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa mengingat bangsa dan negara kami untuk terkait juga dengan segala situasi yang kami hadapi ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan agar kami boleh menjadi warga yang senantiasa membangun bangsa dan negara ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemerintah kami, kiranya Tuhan yang juga menolong agar mereka boleh bekerja di dalam tangan pemeliharaan-Mu saja, dan Engkau juga yang senantiasa memampukan agar para pemerintah kami berada dan senantiasa hidup di dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GKI Cicurug dengan segala kegiatannya. Kiranya Engkau juga yang menolong agar gereja kami senantiasa bertumbuh di dalam segala jalan yang telah Engkau tetapkan, dan kiranya Engkau juga yang menolong agar persekutuan kami semakin menjadi berkat di mana saja Engkau menempatkan setiap kami. Kami berdoa bagi kegiatan-kegiatan menjelang daripada Pentakosta juga ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong agar semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja, dan kiranya Engkau juga yang senantiasa memampukan agar setiap kami boleh berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang telah disusun untuk kemajuan kami bersama. Kami pada saat ini juga berdoa ya Tuhan mengingat beberapa sanak saudara kami, rekan-rekan kami yang mungkin dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan. Kami mengingat untuk Om Alena, Bapak Agus Irianto, Bapak Sutarto, Bapak Willy Hartono, Bapak Yusuf Gunawan, Ibu Maria, istri dari Pendeta Emeritus Maksi Sompotan, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Ninik, mama dari Saudara Delvino, Ibu Sumarti, Ibu Dari, Saudara Nita Sinaga, Ananda Giovanno Purba, juga rekan-rekan kami yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, pendidikan, pasangan hidup, maupun juga hal-hal lainnya. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong mereka semua, supaya kiranya mereka senantiasa hidup di dalam tangan pemeliharaan-Mu, dan kiranya Engkau juga yang menolong agar mereka boleh senantiasa berpengharapan di dalam Engkau saja. Keluarga yang mendampingi, kiranya Tuhan juga yang berikan kekuatan, Tuhan juga berikan kecukupan dan kesejahteraan serta kecukupan ya Bapak. Kami juga menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Jadilah para kami seturut dengan kehendak-Mu. Ya, doa kami ya Tuhan yang kami satukan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari, marilah kita mengakhiri PRT kita pada kesempatan ini dengan sebuah pujian yang diambil dari PKJ 200 berjudul Ku Diubahnya, menjadi pujian penutup kita. Ku diubahnya saat ku bersama.
Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, PRT kita sudah selesai. Barangkali ada beberapa pengumuman dari Komisi Dewasa. Silakan jika ada yang hendak disampaikan. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam PRT online pada malam hari ini. Pengumuman dari Komisi Dewasa yang pertama pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 ini, minggu depan, Persekutuan Cici Suci Penginjil akan mengadakan ibadah yang bertempat di GKI Cibadak. Waktunya pukul 17.00 sampai selesai. Pelayan firman akan dibawakan oleh Pendeta Luther Tarlim Samara dari GKI Janal Jase. Berikut untuk PRT onsite pada bulan Juni nanti akan disampaikan di pengumuman berikutnya atau melalui warta jemaat. Itu saja sementara Pak Sam untuk pengumuman dari Komisi Dewasa. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak David. Ada lagi pengumuman yang lain? Mungkin tadi Agape, Pak Ibnu ada pengumuman kalau nggak salah. Silakan Pak Ibnu. Mic-nya belum dinyalain Pak Ibnu. Malam semuanya. Malam Pak. Dari AKP Pak, himbauan aja seperti yang sudah tertera dalam warta jemaat bahwa Majelis Jemaat GKI Cituruk melalui kelompok kerja AKP akan mengadakan pembinaan pemulasaraan jenazah. Ini tujuannya bukan harus mampu, bukan, tapi minimal yang bersangkutan mengerti. Karena di suatu saat nanti pasti di lingkungannya, di keluarganya, keluarga besarnya, atau mungkin keluarga sendiri pasti akan mengalami seperti itu, mengalami kedukaan. Untuk itu kami dari kelompok kerja AKP sangat mengharapkan Bapak Ibu partisipasi dalam hal pembinaan ini. Bapak Ibu dapat mengisi link yang sudah disebarkan di keluarga GKI Cituruk. Atau kalau yang untuk umumnya bisa menghubungi Pak Pendeta Samuel. Terima kasih Bapak. Siap, terima kasih Pak Ibnu. Ya, Bapak Ibu melanjutkan untuk Temuraya GSM tanggal 24 Mei ada dilakukan jam 8 sampai jam 12. Kita akan dukung ini Bapak Ibu. Para GSM mohon perhatian agar bisa mendaftarkan diri. Juga titipan dari penabur ada Atmagansa mulai Jumat kayaknya, kalau nggak salah. Atmagansa, Sport Magansa Bapak Ibu itu mulai hari Kamis ini sampai dengan hari Sabtu, lokasinya di parkiran. Juga Bapak Ibu untuk warta tambahan terakhir ada persembahan syukur tahunan, Bapak Ibu bisa cek yang akan dikumpulkan tanggal 8 Juni di amplop yang sudah tertera ya. Videonya sudah ada di kita punya media sosial semua untuk video sosialisasinya. Bapak Ibu bisa cek baik di YouTube maupun di di Instagram. Penggunaan dana persembahan syukur tahunan yang terkumpul Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, di warta jemaat juga ada, karena ini intinya dari kita untuk kepentingan kita bersama. Mari kita semua berpartisipasi Bapak Ibu Saudari lewat menyisihkan sebagian dari berkat Tuhan yang kita terima baik dalam bentuk gaji kita, upah, atau juga pemberian-pemberian lainnya seperti uang jajan kalau buat anak-anak dan juga sejenisnya seperti itu Bapak Ibu Saudari. Itu saja mungkin kalau dari saya. Jika tidak ada tambahan lagi Bapak Ibu Saudari, kita akan PRT kita selesai untuk kesempatan ini. Minggu depan kita akan membahas tentang bincang sersan di hari Rabu jam 7 malam. Jangan lupa untuk tetap berpartisipasi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam semuanya.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, Pak Puji. Oh, amin. Bu Agusti. Iya. Ada salam dari Pak Iwan, Pak Puji. Iya. Ketemuan ya, Bu.